Selamat datang di podcast Suara Aljabar. Bar. Guys, mohon maaf gua nggak bisa upload vakum kisaran hampir sebulan ya. Mohon maaf banget karena gua lagi sibuk juga ini karena kerjaan lagi pendataan tentang keanggotaan partai politik, verifikasi anggota partai politik. Dan lumayan melelahkan. Itu gua dari kecamatan gua namanya Tiga Raksa harus ke ujung Tangerang ke Kosambi, lumayan. Habis itu keliling lagi ke Cikupa untuk bantu data-data yang belum selesai. Ya lumayan capek lah, hampir seminggu gua di Kosambi sampai ke ujung Pik 2 Pantai Indah Kapuk 2. Tuh lumayan, tambah jalannya yang ya hancur-hancuran, kondisi masyarakatnya juga yang lumayan padat, jadinya ya mohon maaf sekali lagi kalau sempet ditunda uploadnya. Tapi kali ini gua mulai bakal terbiasa lagi upload mungkin kisaran 3 hari sekali. Selang 3 hari sekali gue bakal bahas hal-hal yang menjadi keresahan gue, terutama yang viral di media sosial. Oke guys, kali ini gue bakal bahas terkait pentingnya pendidikan seksual. Nah, baru-baru ini di Instagram nih, gue sempat baca di postingannya Faktanya Google. Surat cinta diduga milik siswa kelas 6 SD bernada pelecehan ini viral di Twitter. Nah, baru-baru ini jagat Twitter Indonesia dihebohkan selembar surat cinta yang bernada pelecehan diduga dikirim oleh siswa kelas 6 SD. Pengirim postingan itu diduga adalah kakak dari penerima surat cinta tersebut. Ia kesal karena adiknya dilecehkan dalam bentuk surat cinta. Nah, kita baca ya surat cintanya. Di sini kebetulan ada capture-nya. Mohon maaf kalau misalkan nanti ada sedikit bahasa yang gue sensor. Nah, itu lu bisa ini sendiri lah ngertiin gitu. Untuk Jasmine tercinta, oh ini dari laki-laki. 1, ada nomornya. 1, I love you Jasmine. Aku mau menyapai Kak. Nulis aja masih belum benar. I love you Jasmine. Aku mau menyapai Kak bahwa aku ini pengen kamu jilatin dan aku akan jilatin mem di kamar mandi. Boleh? Tanda tanya. Kemudian ada baris baru, tulisannya yes, spasi no. Nomor 2, Jasmine, kenapa kamu tidak mau pacaran sama aku? Kata dia. Nomor 3, Jasmine, kenapa kamu tidak suka sama aku? Padahal aku lihat kamu senyum. Padahal aku lihat kamu senyum, hati langsung teriak. Karena kamu begitu manis dan cantik. Rasanya spare di mau keluar. Coba kamu jelasin. Loh, gimana sih? Kan lu yang punya syahwat anjing. Kenapa si Jasmine yang suruh jelasin? Kalau yes, besok tunggu aku di kamar mandi cowok. Kalau no, kamu buang kertas ini dan apa ini? Tampar aku sebelum pulang. Wah, gue jadi cewek sih mending gue tampar. Oke, di sini ada komentarnya dari Hasto 0210. Jangan anggap kayak gini lucu dan dimaklumi karena nama juga anak kecil. Harus dikasih tahu and ditegasin. Minimal dikasih tahu orang tuanya di depan anaknya. Terus ada lagi dari Indra_Topa. Logika aja. Mana mungkin anak kecil sekolah SD nulis beginian. Pasti ada yang ngajarin bikin kata-katanya buat ditulis seperti ini. Oke. Ini lumayan apa istilahnya, lumayan menggemparkan juga. Gue juga sempet nyari di Twitter karena kebetulan gue nggak main Twitter ya. Gue nyari di sini di Twitter banyak juga yang expose, isinya vulgar, bikin kaget. Dari Indozone, belum lama ini Media, kemudian dari
IRG_GRC. Surat cinta anak kelas 6 SD zaman sekarang bikin insecure ya. Oke, sebelum gua bahas terkait pentingnya pendidikan seksual, gua mau cerita dulu terkait surat cinta-cintaan yang pernah gua alami di sekolah dasar. Jadi ketika gua kelas 4 SD, gua udah pernah main surat-suratan. Ini sekedar cerita aja ya. Jadi kelas 6 kelas 4 SD itu gua sempet curhat-curhatan sama salah satu perempuan namanya inisialnya R. Inisialnya R. Gua nggak tahu sama sekali, gua sama sekali kelas 4 SD belum punya perasaan suka sama perempuan sama sekali. Ya suka mah suka, cuma maksudnya keinginan untuk berpacaran itu gua enggak sama sekali gitu. Gua di SD itu datang pas misalkan sekolah pagi, masuk kan setengah 8 ya, setengah 8. Jam 7 udah di sekolah, main gundu dulu di depan ya sama teman-teman. Main gundu beres, bel masuk, masuk. Pulangnya istirahat, bel istirahat, gua nggak jajan, main gundu lagi, bel istirahat, masuk kelas. Pulang, pulang sempat main dulu sambil nunggu jemputan. Gue dulu kebetulan naik jemputan sampai kelas 4 kalau nggak salah. Kelas 5 kelas 6 gue baru naik angkot. Eh Sebelum pulang main gundu lagi, jemputan datang pulang. Gitu terus kegiatan gue hampir setiap kali di sekolah sampai kelas 6. Sampai kelas 6. Nah, di kelas 4 ini ternyata ada yang suka sama gue. Inisialnya R tadi. Siang-siang, gue sekolah siang atau kayaknya sekolah siang deh, shift siang karena waktu itu sekolah gua lagi dibangun jadi dibagi 2 shift gitu, ada yang pagi, ada yang siang. Ketika siang itu eee, inisial si R ini ngirim surat ke gua, sekedar main surat-suratan aja, ngajak main surat-suratan. Kata gua, "Ya udah oke," sambil jam belajar tuh, sambil jam belajar. Toh, pada saat itu belajarnya, mmm, seni budaya kalau nggak salah ya. Ya sorry ya buat, gurunya, almarhum kayaknya udah almarhum. Gua sempet badung juga nggak merhatiin dia ngajarin. Jadi pas itu surat-suratannya kalau nggak salah cuma sekedar ngobrol tapi via kertas gitu. Jadi gua duduk di barisan pertama dekat pintu sebelah kiri. Nah, gua harus ceritain dulu posisinya. Gue masih inget banget posisinya ada dari 5 baris itu ada 5 meja, 1, 2, 3, 4, 5. Gua di posisi keempat karena posisi dulu sekolah di rolling ya sekolahnya, jadi biar nggak ada anak yang selalu di depan, nggak ada yang selalu anak di belakang. Gua di banjar pertama, yang keempat, baris 4. Kemudian yang surat-suratan sama gue itu banjar ketiga, 1, 2, 3. Kemudian di baris ketiga kalau nggak salah dia di tengah. Nah, suratnya itu kertas biasa sobekan, ambil ke tengah buku itu, disobek, ditulis tuh, dilipat atau diremek gitu jadi bola kertas, dikirim ke teman sebelahnya ngirim ke gua yang di eh, Banjar kedua ini. Ya gua nyebutnya Banjar aja ya. Jadi posisinya ya gitulah. Gua bingung ngejelasinnya gimana ya. Intinya penyalurnya itu sender, ada tukang kirimnya gitu. Jadi yang si tengah-tengah yang orang ini dia ngasih ke gua. Gitu terus. Sampai hari ketiga, oh, salah hari ketiga atau 2 hari ya, gue lupa. Kayaknya 3 hari sih. 3 hari. Puncaknya setelah olahraga itu belajar IPA kalau nggak salah. Habis olahraga IPA itu pelajaran terakhir sebelum pulang. Gue masih inget banget. Dia ngirim dan menyatakan gua suka sama lu. Gue masih inget kalimatnya. Gue suka sama lu. Boleh nggak gua suka sama lu? Gue jawab dong. Ya boleh-boleh aja. Lu suka sama gua, toh gua nggak ngelarang buat siapapun suka sama gua. Anjing, gua ada kelas 4 SD udah sebijak itu, guys. Kemudian setelah gua balas itu dia nulis lagi tuh, balas. Dia bilang kalau lu suka nggak sama gua? Karena pada saat itu gua polos,
gua masih belum pengen pacaran, tapi gua harus ceritain juga, inisial si R ini orangnya putih, rambutnya pendek, ada tai lalat di atas bibir, kemudian orangnya biasa aja, kurus gitu. Ya putih lah, cakep lah, oke lah gitu untuk dijadikan pacar mas. Tapi kalau untuk SD gua nggak rekomen, nggak rekomen ya karena masih SD lu ya ilah kencingnya belum lurus gitu. eh gue bilang kalau nggak salah gue sih biasa aja ya sama lu, nggak suka-suka juga, nggak suka-suka amat, sekedar suka sebagai teman oke lah. Anjing gue di umur 4 SD itu udah bisa bilang begitu gitu, padahal otak gue masih polos-polosnya gitu. Otak gue cuma main gundu happy pulang gitu, main gundu happy pulang. Nah setelah mendapat surat balasan kayak gitu, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia nangis. Habis itu dia bales, "Oh ya udah oke, makasih ya udah surat-suratan selama ini 3 hari." Gue bilang, "Iya." Habis itu udah tuh nggak dibalas lagi. Gue bingung dong. Anjing, gue kayaknya ada yang salah. Apa gimana ya? Gue masih tolol saat itu untuk soal cinta-cintaan. Gue masih tolol. Eh, nggak lama setelah Bel pulang, gue nunggu jemputan. Gue nggak main gundu posisi itu karena gerimis. Gue inget banget. Ada satu teman gue, Dias namanya. Sama cewek ini gengnya si R tadi. Nyelatuk ke gua, "Goblok banget sih lu jadi cowok. Dia tuh suka sama lu, harusnya lu ngerti." Dalam hati gua, kenapa gue yang disalahin? Kan yang suka sama gua dia, kenapa harus gue yang disalahin? Harusnya dia dong yang disalahin, kenapa dia suka sama gua? Ya oke, jadi gini, untuk surat-suratan ini gue pernah ngalamin, tapi untuk yang back to permasalahan tadi, eh gua nggak sampai segitunya ketika di SD itu main surat-suratan iya, suka sama perempuan iya, tapi untuk hal yang se terlalu parah inilah, untuk seksual harassmentnya si anak kelas 6 SD ini, gue yakin sih ini ada yang ngajarin ya, atau gimana ya, nggak mungkin eh apa istilahnya, nggak mungkin dia bisa seleluasa itu dalam berkata-kata gitu. Gue mikir gitu karena pasti ada yang ngajarin atau enggak dia melihat sesuatu gitu. Jadi pasti ada yang membuat, ada yang latar belakang dia lah, membuat dia berani untuk menulis hal-hal seperti itu. Nah, jadi yang gua mau bahas di sini itu tentang seksual harassment, kemudian pentingnya pendidikan seksual itu dimulai dari SD sebetulnya. Jadi guru-guru sekolah dasar ini benar-benar harus bisa mewarning atau memberikan pendidikan seksual ketika dia mengajar, karena kan guru SD bukan guru khusus ya, jadi guru semua mata pelajaran kayak bahasa Indonesia, matematik, IPA, IPS, PKN, tematik lah bahasanya satu paket. Itu harus bisa diselipkan tentunya tentang pentingnya pendidikan seksual. Jadi si baik laki-laki maupun perempuan itu harus dikasih tahu nih kenapa pentingnya pendidikan seksual itu dimulai sejak SD. Jadi harus dikasih tahu nih mana bagian tubuh yang nggak boleh dipegang sama orang lain, nggak boleh di raba, pegang atau yang lain sebagainya lah, izin berkata-kata hal seperti itu harusnya diberitahu di sekolah juga oleh si guru nih. Di sini gua baca di media chatnews.id, bocah tersebut meminta jawaban atas pernyataan cintanya dengan cara yang sangat tidak pantas. Semua kata-kata yang dituliskan tidak patut dan tidak layak dilakukan oleh anak-anak murid sekolah dasar. Nah, jadi kenapa sih anak-anak SD zaman sekarang khususnya si laki-laki ini
bisa berpikirannya terlalu jauh gitu tentang seks. Padahal harusnya di materi SD itu tentang alat reproduksi, kalau nggak salah di kelas 5 atau kelas 6 gitu, itu tentang IPA. Itu cuma dikenalin tentang bagian, sudah mulai dikenalkan tentang bagian alat kelamin gitu. Apa itu penis, apa itu testis, apa itu skrotum, apa itu vagina, apa itu ovarium, apa itu ovum, dan lain sebagainya. Bagaimana prosesnya fertilisasi, pembuahan, bagaimana proses menstruasi, kenapa bisa terjadi menstruasi. Itu sebetulnya udah dikemas dalam pelajaran biologi di IPA. Nah, itu bisa dijadikan media untuk memberitahukan tentang pendidikan seks. Atau bisa di luar itu. Kita ambil contoh kasus yang kayak gini-gini lah. Kita ambil contoh kasus, pasti anak SD juga gue yakin ada yang udah mulai suka-sukaan. Gue nggak bisa memungkiri itu karena emang udah apa istilahnya ya? Zamannya anak SD tontonannya udah kacau segala macam, toksik segala macam udah di mana-mana, gamers yang toksik itu kan banyak ya. Ditambah yang hal-hal begini, gua mikirnya gimana ya? Penting banget lah pendidikan seksual ini gitu. Sebetulnya cara-caranya harus dikasih tahu mulai dari, kalau gua pribadi ya, gua kan belum menikah nih kebetulan. Jadi gua mungkin bakal ngasih pendidikan seksual juga terutama ke anak gua nanti kisaran di umur 3 atau 4 tahunan. Jadi yang harus dikasih pemahaman itu yang pertama kita harus ajarin anak-anak kita nanti itu atau anak-anak sekitar kalian, misalkan kalian guru les atau apa, itu ajarin tentang nama organ-organ tubuh dan bagian-bagiannya. Terus kemudian harus dikasih tahu bahwa anak laki-laki dengan perempuan itu perlakuannya beda. Perlakuannya beda. Ada yang dibedakan perlakuannya. Terus kemudian harus dikasih tahu bahwa ada yang boleh dilihat dari bagian tubuhnya dan ada yang boleh disentuh. Ada yang boleh dilihat oleh orang lain, ada yang boleh disentuh oleh orang lain. Nah, si orang lainnya ini hanya berlaku untuk orang tua dan pengasuh yang dipercaya. Misalkan kayak pembantunya gitu, bibinya atau apa. Karena udah mulai banyak zaman sekarang itu anak kelas 6 SD udah haid. Itu udah banyak. Karena dari hormon si orang tuanya. Gua masih gimana ya? Masih kepikiran gitu. Kalau si anak-anak SD yang kayak gini nih, yang bejat-bejat begini pemikirannya, dibiarkan, tidak diberikan masukan yang bagus tentang pendidikan seksual, ini bisa liar ketika di SMP. Ini kebetulan di kelas 6 ya. Kebetulan di kelas 6. Ini bisa liar ketika di SD nantinya. SMP. Dia kelas 6 aja udah punya pemikiran begitu, apalagi SMP. Gue khawatirnya SMP dia udah melakukan seks bebas. Hal ini juga berlaku sama teman SMP gue yang udah melakukan seks bebas. Itu dari kelas 7. Dia cerita sama gue ketika SMA kebetulan. Jadi dari SMP itu dia udah ya melakukan hal begitu gitu, berhubungan badan, berhubungan intim dengan pacarnya yang kala itu kelas 9, kelas 3 SMP, kakak kelas. Dan itu edik, teman-teman. Dia cerita ke gua, ketergantungan gitu. Jadi udah sekali nyoba itu keterusan, di apa istilahnya, diajak terus, dipaksa terus. Nah, hal-hal yang seperti ini itu kalau untuk anak SD nantinya ke SMP, kemudian SMA karena masih berlanjut. Belum seandainya dia kuliah, ini bangsa Indonesia mau jadi apa kalau misalkan generasi yang anak kecilnya aja udah kayak gini gitu. Sementara Indonesia mentargetkan bonus demografi di 2045. Generasi emas 2045. Gua nyari tahu info ini ketika gua pertama kali kuliah di kampus, jurusan gua pendidikan matematika itu nulis tentang generasi emas 2045.
Anjing, kata gue, apa ini generasi emas 2045? Gue di SMA nggak pernah nemu artikel-artikel begini. Jadi perlu gue jelasin, generasi emas 2045 itu maksudnya bibit-bibit unggul yang udah ada dari sekarang. Yang unggul nih, kalau yang tolol-tolol kayak anak kecil tadi mah biarin aja ya, stunting emang. Anak-anak kecil maupun yang baru lahir di tahun ini sudah berada di sekeliling kita. Nah, mereka lah yang akan memimpin bangsa ini di tahun 2045 kelak. Di tangan mereka yang masih bayi dan anak-anak sekarang inilah masa depan dan nasib bangsa ini dipertaruhkan. Artinya dari yang anak SD tadi, kemudian ya adik gua juga yang saat ini mau masuk ke dunia perkuliahan karena sekarang kelas 3 SMA. Itu harapan bangsa, terutama ya gue juga mungkin 2045 karena usia gue ideal ya. Gue kelahiran 2045 ya, usia ideal gue itu. Gue sih berharap Indonesia harus merumuskan hal-hal yang bagus tentang pendidikan seksual, terutama kurikulum. Sebetulnya pendidikan harusnya meluncurkan tentang kurikulum pendidikan seksual. Itu penting banget menurut gue, karena nggak semuanya hal-hal yang bisa dibilang penting di sekolah itu nggak dipakai sebetulnya di kehidupan sehari-hari sama si anak siswa ini gitu. Jadi si siswa ini cuman cukup belajar tentang attitude sebetulnya di sekolah dan diawasi oleh orang tua. Begitu. Jadi di orang tuanya ini nih sebetulnya harusnya dipupuk tentang seksual harassment, pentingnya pendidikan seksual seperti apa. Jadi ketika di sekolah anaknya nggak liar gitu. Wah, kalau misalkan generasinya kayak gini, gue nggak kebayang 2045 kayak apa. Terutama isu stunting sih ya, yang bisa dibilang isu yang paling serius sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Sebelum gue jauh bahas stunting, gue mau kasih sekilas aja. Stunting itu yang perlu lo tahu adalah keterlambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh gizi si anak yang diterima ketika dia masih kecil, 1000 hari pertama ketika masih menjadi bayi. Jadi ketika bayi itu 1000 hari pertama, lu harus mendapatkan gizi yang cukup untuk lu tumbuh, untuk organ tubuh lu berkembang kayak jantung, paru-paru, organ pencernaan dan lain sebagainya, otak itu bakal tumbuh, kemudian numbuh ke badan. Nah, hal-hal seperti itu, orang yang kurang gizi atau stunting ini, itu biasanya gizinya cuma cukup untuk ke badan, tidak ke otak. Jadi, pemikirannya terlambat, kemampuan berbahasanya rendah, sehingga dia tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, yang hal-hal seperti ini itu udah diprediksiin kisaran, coba ya, gua mau lihat persentase terakhir. Persentase stunting di Indonesia. Gua mau yang tahun 2021 aja. Menurut hasil studi status gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan Kemenkes, prevalensi balita yang mengalami stunting di Indonesia sebanyak 24,4%. Dengan demikian, hampir seperempat balita di dalam negeri yang mengalami stunting pada tahun lalu. 24,4% itu angka yang nyaris 25%, benar, seperempat dari 100% itu mengalami stunting. Nah, bayangkan bayi-bayi anak-anak yang kelahir di tahun 2021 ini mengalami stunting, kemudian tumbuh kembang, artinya kisaran mau jadi anak SD umur berapa tuh? Berarti kisaran umur 12 tahun. 2021 tambah 12 berarti 2033. 2033, bayangin, anak-anak sekolah nih SD kelas 6 yang sudah siap masuk SMP, itu seperempatnya se-Indonesia mengalami stunting. Tadi stunting seperti yang gue bilang, kemampuan berbahasanya rendah, dan intelektualnya juga nggak bagus. Orang stunting ini bisa lulus sekolah
bisa lulus SMP, bisa lulus SMA, bisa lulus kuliah. Tapi kemampuan berpikirnya lemot. Kemampuan berpikirnya lemot banget. Kemampuan berpikirnya lemot parah. Jadi ya contoh, ya adalah orang yang suka bengong aja. Ketika ditanya, lu ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Main bulu tangkis yuk atau olahraga yuk, jalan yuk, apa yuk. Enggak lah, gue capek. Lah capek kan dia nggak ngapa-ngapain. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh yang harus diberantas. Nah gue sempat diskusi sama cewek gue karena kebetulan dia ikut eh seminar-seminar yang diadain sama FOPKIA, Forum Peduli Ibu Anak Kabupaten Tangerang. Kalau dia, wawasan yang dikasih sama FOPKIA itu, stunting itu dari ibunya. Jadi ketika si perempuan ini remaja, asupan gizinya apa aja yang masuk, makan seblak mulu atau enggak gitu. Jadinya kemungkinan dia melahirkan anak stunting atau bagaimana gitu. Eh Kemudian kalau gua masih berpendapat tentang stunting itu tentang 1000 hari asupan gizi. Kalau dia udah jauh pemahamannya tentang stunting, tentang mulai dari pola perempuan muda, pola hidupnya seperti apa, pola makannya seperti apa, kemudian ketika hamil asupan gizi yang masuk itu seperti apa. Dia udah sejauh itu wawasannya tentang stunting. Artinya dia udah punya bekal untuk mencegah hal-hal stunting gitu. Jadi ternyata hal stunting itu bukan cuma 1000 hari gizi pertama asupan masuk, tapi dari perempuan-perempuannya juga nih, yang masuk asupannya ketika dia remaja itu seperti apa. Begitu. Oke, mungkin segini aja dulu bahasan gua terkait pentingnya sexual harassment. Gue juga sempat nyinggung tentang stunting karena gue yakin anak-anak yang seperti ini itu nggak mungkin dia bisa leluasa seperti itu nulisnya karena bahasanya benar-benar teratur dan seperti dia punya hasrat gitu. Dia punya hasrat nih, entah pergaulannya, entah ada yang ngajarin, gua nggak tahu. Entah bagi dari tontonan atau dari bagaimana, gua nggak tahu. Yang jelas, anak-anak SD yang kayak model-model begini itu udah apa ya, nggak layak sih. Gue mikirnya nggak layak. Orang-orang yang kayak gini benar-benar harus diproses pemikirannya, dan gua pengen sih dari Kemendikbud harusnya ngeh gitu sama hal-hal yang begini. Gua harap Kemendikbud punya solusi tentang hal-hal yang seksual harassment yang dialami oleh anak SD seperti ini. Oke, mungkin segitu aja dari gua. eh Mungkin next episode gua bakal bahas tentang yang lebih greget lagi. Segitu aja dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Sampai jumpa di podcast Suara Aljabar berikutnya. Bye bye.